Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau mereview salah satu jam tangan dari Casio, yaitu Casio AE1000W. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, di depan saya sudah ada box jam tangan Casio. Seperti ini boxnya, warna biru, ada tulisan Casio, ada websitenya di bawah. Kita unboxing aja langsung. Isinya kita dapat jam tangannya. Terus untuk kitab-kitabnya dia ada di bagian bawah ya, seperti ini. Dalam paketnya kita dapat manual book dengan nomor modul 3198 3299. Terus dapat kartu garansi internasional dari Casio Internasional dan kartu garansi dari PT Gilang Agung Persada selaku distributor resmi Casio di Indonesia. Ini garansinya 1 tahun ya. Oke, ini dia jam tangannya Casio AE1000W. Mari kita lepas tagnya dulu ya. Nah, seperti ini jam tangannya. Untuk diameter case-nya, jam tangan ini ukurannya 43 mm ya, dengan ketebalan 13 mm dan material case terbuat dari plastik serta dial window terbuat dari resin. Strap terbuat dari rubber, back case terbuat dari stainless steel dan bekelnya terbuat dari plastik. Untuk info di belakang case-nya ini dia made in Thailand ya. Dengan bekel di sini ada tulisan China serta ada nomor strapnya juga di sini. Di sini saya pilih warna silver dan perpaduan biru seperti ini ya. Finishingnya terlihat sangat bagus, build quality-nya sangat solid dan modelnya sangat sporty ya. Bisa dilihat ini sangat halus. Oke, untuk tampilan dial jam tangan ini dia tampilannya putih seperti ini ya. Dan ada beberapa bagian layar di sini. Di layar paling atas kiri ini yang terbagi dua ada layar untuk indikator mute. Di bagian bawah ini adalah layar untuk indikator alarm dan signal. Yang kotak ini, yang besar ini adalah peta dunia. Terus yang bundar ini adalah layar untuk jam analog. Serta yang di bawah sini adalah jam utama. Ini adalah logo AMPM. Di sini petunjuk jam, menit, detik, hari, bulan, dan tanggal. Untuk tombol jam tangan ini seperti biasa dia ada 4 tombol ya, 2 di kiri dan 2 di kanan. Untuk tombol kiri atas ini adalah tombol adjust. Untuk tombol kiri bawah ini adalah tombol mode atau tombol fitur ya. Untuk tombol kanan atas ini untuk light seperti ini. Lampunya seperti ini ya. Dia lampu LED. Untuk tombol kanan bawah itu fungsinya untuk search atau start stop. Untuk fitur jam tangan ini dia ada fitur di depan sini, ada fitur kalender ya, di sini kalender. Terus ada fitur world time, ini jam dunia. Ada fitur alarm, ada fitur timer, stopwatch, dan itu aja. Untuk cara setting jam tangan ini, tekan dan tahan tombol adjust. Jika sudah berkedip seperti ini, maka jamnya sudah siap diatur. Tekan tombol mode untuk menggeser pengaturan. Kita akan diarahkan ke pengaturan DST. Di sini off ya. Di Indonesia kita tidak menggunakan fitur ini karena ini adalah fitur memajukan waktu 1 jam pada musim panas. Nah, kita next saja pengaturannya. Kita akan diarahkan ke pengaturan waktu dunia. Kita bisa memilihnya lewat tombol kanan bawah. Anda mau pilih
zona waktu negara mana yang akan Anda pakai. Untuk Indonesia biasa itu +8 atau +7 ya. Biasanya ada di BKK ini. Tekan tombol mode lagi jika sudah disesuaikan zona waktunya, tekan tombol mode lagi, maka kita akan diarahkan mengatur jam. Anda bisa mengaturnya jika Anda mau. Jika jamnya belum sesuai, Anda bisa mengatur jamnya lewat tombol kanan bawah untuk menambah, tombol kanan atas untuk mengurangi angkanya jika misalnya terlewat ya. Terus tekan tombol mode lagi untuk next. Kita akan diarahkan ke pengaturan menit. Sama tadi, bisa tombol kanan bawah dan kanan atas untuk menambah atau mengurangi waktunya. Terus kita akan diarahkan ke pilihan format waktu 12 atau 24 jam. Dengan tombol kanan bawah bisa dirubah ya. Next lagi kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Di sini tahun 2019 bisa dirubah tombol kanan bawah atau tombol kanan atas. Di sini data kalendernya ini dia mulai dari tahun 2000 sampai 2099. Jadi total data kalendernya itu 100 tahun ya. Tekan next lagi untuk mengatur bulan. Di bawah ini bulan. Untuk merubah tombol kanan bawah atau tombol kanan atas. Next lagi, ini pengaturan tanggal. Sama ya, tombol kanan bawah atau tombol kanan atas untuk menambah dan mengurangi angkanya. Oke, next. Di sini ada LT. LT ini adalah fitur untuk mengatur lama waktu lampunya menyala ya. Di sini ada 1 berarti 1 detik, jadi lampunya akan menyala 1 detik. Tapi kita diberi pilihan untuk waktu yang agak lama, yaitu 3 detik ya. Ini. Jika disetting di 3, maka lampunya akan menyala 3 detik. Nah, jika sudah selesai kita next. Maaf, fokusnya agak bermasalah. Nah, jika kembali ke tampilan detik seperti ini, maka jamnya sudah diatur semua. Untuk menyelesaikannya atau keluar dari pengaturan, tekan tombol adjust saja 1 kali ya. Seperti ini. Nah, di sini kalendernya ini sudah canggih ya. Jadi jika Anda mengatur tahun, bulan dan tanggal, maka harinya akan terkoneksi otomatis. Jadi tidak perlu atur-atur hari lagi ya. Untuk fitur selanjutnya ada fitur world time di sini. Ini adalah petunjuk zona waktu dunia. Jadi kita bisa melihat zona waktu di seluruh dunia lewat jam tangan ini. Bisa dirubah-rubah zona waktunya lewat tombol kanan bawah seperti ini. Fitur selanjutnya ada fitur alarm. Di sini alarmnya sedang off, bisa diaktifkan lewat tombol adjust ya. Nah, on. Untuk mengatur waktu alarmnya, tekan tombol adjust dan tahan sampai berkedip seperti ini. Tekan tombol kanan bawah untuk merubah angkanya. Untuk mengatur menitnya, tekan tombol mode. Tekan kanan bawah atau kanan atas untuk merubah menitnya. Jika sudah selesai, tekan adjust sekali saja. Nah, di sini kita memiliki 5 fungsi alarm ya. Jadi ini adalah alarm 1, ini adalah alarm 2, alarm 3, alarm 4 dan alarm 5. Jam tangan ini cocok sekali untuk Anda yang beragama muslim ya. Jadi bisa setting alarmnya 5 sesuai dengan waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bisa disetting di sini. Terus di sini ada fitur signal juga ya. Ini adalah fitur signal yang fungsinya itu memberi tanda di setiap pergantian jam. Jadi jika jamnya berganti dari jam 1 ke jam 2, dia akan berbunyi beep jika fiturnya diaktifkan. Nah, fiturnya ini sedang off, bisa diaktifkan lewat tombol adjust. Nah, seperti ini. Untuk fitur selanjutnya ada fitur timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur ya. Jadi Anda bisa menghitung waktu secara mundur sesuai yang Anda mau. Misalnya Anda ingin menghitung waktu mundur 5 menit ya. Di sini adalah angka jam, di sini angka menit dan angka detik. Setel saja menitnya, misalkan 5 menit atau 1 menit. Setel saja di sini 1. Nah, lalu selesai dan start. Di sini start. Jika sampai sudah 1 menit,
maka jam tangan ini akan berbunyi seperti bunyi alarm. Itu menandakan bahwa waktu yang dihitung mundur telah selesai. Nah, untuk berhenti tekan tombol kanan bawah dan reset tekan tombol adjust ya. Dia akan kembali ke 1. Anda bisa merubahnya ke 00 dengan tombol mengaturnya di sini ya. Fitur selanjutnya ada fitur stopwatch. Di sini adalah penghitung waktu maju. Untuk menggunakannya tekan tombol kanan bawah start. Untuk berhenti tekan lagi start atau stop. Untuk mereset kembali 00 tekan tombol adjust. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan suara tombol yang seperti ini ya. Bunyi beep ini bisa kita nonaktifkan dengan cara tekan tombol mode dan tahan selama 5 detik ya, kalau nggak salah. Dan di sini akan muncul indikator mute. Nah, jika mute ini sudah muncul, maka bunyi tombolnya sudah hilang ya, seperti ini. Untuk mengaktifkannya kembali, tekan tombol mode lagi, tekan dan tahan 5 detik, maka sudah ada kembali ya bunyinya seperti ini. Nah, selain fitur-fitur tadi, kita juga mempunyai fitur tambahan seperti 10 tahun baterai dan 100 meter water resistant, yang dimana jam tangan ini sudah sangat tangguh untuk dipakai berenang atau hujan-hujan seperti itu, mandi. Jam tangan ini sudah dilengkapi fitur water resistant 100 meter ya. Ini sangat tangguh juga ini. Jadi jam tangan ini selain water resistant 100 meter, dia juga baterainya bisa bertahan 10 tahun. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ulang bagian-bagian dari layar jam tangan ini. Seperti yang saya bilang tadi, di sini adalah logo indikator. Nah, di sini sudah muncul logo indikatornya. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya di layar segi 4 ini fungsinya apa, dan yang bundar ini fungsinya apa. Nah, saya jelaskan yang ini dulu ya. Di sini kita bisa lihat peta dunia di layar segi 4 ini. Dia peta dunianya ini berwarna biru dan ada yang berwarna hitam di sini. Nah, ini yang berwarna hitam adalah zona waktu yang sedang kita pakai. Nah, seperti ini bisa kita rubah. Nah, di sini akan muncul zona waktu yang dari negara ini atau zona waktu di daerah sini. Nah, ini berubah lagi. Jadi fungsi layar ini adalah fungsi untuk menandakan zona waktu yang kita pakai. Nah, seperti ini. Jadi negara yang bagian hitam ini adalah negara yang zona waktunya sedang digunakan. Nah, untuk layar yang bundar ini adalah layar jam analognya ya. Jadi ini adalah perumpamaan dari jam analog. Di sini adalah lingkaran dan ada garis-garis seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di luar lingkaran ini ada garis yang berputar ya, mengelilingi lingkaran. Ini adalah perumpamaan dari jarum detik. Nah, seperti ini. Dia akan berputar seperti ini mengelilingi lingkaran ini. Ini adalah jarum detik, dan jarum yang panjang ini yang dari lingkaran sampai keluar ini adalah jarum menit. Dan jarum yang ada dalam lingkaran ini adalah jarum jam. Jadi jamnya 128 cocok ya di jam digital, dan jam analognya 1/28. Sudah jelaskan bagian-bagian layar dari jam tangan ini fungsinya apa dan tampilannya apa. Di sini kita juga memiliki 4 zona waktu yang bisa diakses secara mudah pada tampilan jam utama dengan cara tekan tombol kanan bawah. Ini adalah T2, waktunya adalah New York. T3 ini adalah London. T4 ini adalah Paris, dan T1 ini adalah Bangkok. Jadi Anda bisa mengakses 4 waktu dunia secara mudah lewat tampilan utama dengan tombol kanan bawah. Dan semua zona waktu ini bisa kita rubah ya. Misalnya Anda ingin merubah zona waktu di time 3, tekan tombol adjust dan tahan.
Jika sudah berkedip, Anda bisa memilih zona waktu yang Anda inginkan di sini. Seperti ini. Jika sudah selesai, tekan tombol adjust dan semua keempat zona waktu tadi ini bisa dirubah ya sesuai yang Anda inginkan. Nah, jadi jam tangan ini sangat fungsional dan fiturnya sangat banyak. Untuk kisaran harganya dia ada di kisaran harga 350.000 sampai 450 ribuan. Untuk tampilan di pergelangan tangan seperti ini ya. Nah, ukurannya seperti ini, sangat pas di lengan saya, dan dia tidak terlalu tebal, jadi untuk pakai baju lengan panjang itu dia tidak akan banyak mengganggu. Oke, sekian dulu video review kali ini. Semoga video review kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.